Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Indra Muno Arfa, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi PPKN kelas A reguler. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, Bapak Hukum SPD MSC, yaitu tugas mengamati sistem politik di Indonesia. Baiklah, langsung saja ke topik pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap Pilkada 2020. Dana Pilkada 2020 yang diperkirakan akan menelan anggaran 9 triliun, sebuah jumlah yang tentunya bisa bermanfaat bagi pemulihan pasca pandemi jika Pilkada ditiadakan. Pemerintah melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tetap bergeming bahwa pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Seperti kita ketahui bersama, awalnya Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September untuk memilih 9 gubernur, 224 bupati, dan 37 wali kota secara serentak. Sebelum Indonesia terkena pandemi COVID-19, Komisi Pemilihan Umum KPU telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Namun akibat pandemi COVID-19 ini, KPU akhirnya mengeluarkan surat keputusan KPU nomor 179 PL02 KPT 01 KPU 3 2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020, diantaranya pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara PPS, verifikasi syarat dukung calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Penundaan beberapa tahapan pilkada di atas dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifat positif maupun negatif. Dampak positif misalnya, penundaan ini memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan. Partai politik juga bisa relatif mengalami relaksasi dalam melaksanakan proses rekrutmen calon kepala daerah. Masalahnya, dampak positif itu tidak terlalu signifikan, mengingat tengah waktu perubahan jadwal penyelenggaraan hanya bergeser 3 bulan, dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perubahan jadwal ini dianggap dipaksakan, mengingat kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 belum melandai dan usai. Apalagi hingga hari ini belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Kesan adanya paksaan atas keluarnya Perpu Nomor 2 Tahun 2020 memang kelihatan. Meskipun pada Perpu tersebut terdapat pasal yang mengatur bahwa Pilkada 2020 dapat ditunda apabila situasi tidak memungkinkan. Pasal ini justru dianggap sebagai sesuatu yang tidak pasti. Apalagi Perpu tersebut juga tidak mengatur persoalan anggaran dan apakah Perpu ini juga dapat menjadi dasar hukum bagi KPU untuk melakukan diskresi dalam menilai situasi pandemi COVID-19 di suatu wilayah dapat dianggap mengganggu penyelenggaraan pilkada. Pertanyaannya, apakah KPU memiliki kewenangan tersebut ataukah kewenangan itu ada pada instansi lain, misalnya Kementerian Kesehatan, sebagaimana yang berlaku pada Undang-Undang tentang Kesehatan? Kelonggaran pengaturan pada Perpu di atas bisa dianggap hal yang biasa, tetapi justru bisa menimbulkan persoalan baru. Persoalan itu bukan hanya soal ketidakpastian bagi penyelenggaraan, karena tidak tingkat kemungkinan penyelenggaraan Pilkada 2020 dibayang-bayangi oleh situasi pandemi COVID-19 yang waktunya tidak menentu, melainkan juga besarnya kemungkinan KPU akan kesulitan membuat aturan yang bisa menetapkan situasi sebuah wilayah atau status kesehatan suatu daerah. Kemungkinan malapraktik pada pemilu adalah sebuah tindakan pelanggaran baik yang diselenggarakan maupun tidak, legal ataupun
ilegal. Pelanggaran itu sebenarnya tergantung dari ketat tidaknya aturan main dalam proses elektoral dan antisipasi pencegahan agar malapraktik di atas bisa dihindari. Salah satu yang sering terjadi dan menjadi objek gugatan di Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP adalah kelalaian atau kecerobohan akibat ketidakhati-hatian dalam menerapkan tahapan pemilu. Dalam situasi normal saja, problem ini sering terjadi, apalagi dalam situasi tidak normal dan darurat seperti pilkada di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Sebagai contoh, di tengah merebaknya pandemi COVID-19, hingga 13 Mei 2020, kurang lebih 156 calon perseorangan telah dinyatakan diterima oleh KPU dan 45 calon ditolak pendaftarannya karena syarat awal tidak memenuhi. Menurut tahapan awal, sebelum pandemi COVID-19, verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan akan ditutup hingga 28 Mei 2020. Namun, akibat pandemi, tahapan tersebut tertunda, termasuk penundaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2020, KPU harus membuat langkah verifikasi syarat dukungan tersebut yang lebih rasional. Masalah yang dihadapi oleh KPU adalah soal waktu, mengingat 9 provinsi dan 270 daerah kabupaten kota yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020. Bisa saja sedang melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Padahal, verifikasi syarat dukungan harus dilakukan secara random dan untuk mengecek apakah syarat dukungan yang diberikan oleh calon tersebut sahih atau tidak. Diperlukan petugas yang harus turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Potensi malapraktik pada Pilkada 2020 terbuka, mengingat tahap verifikasi syarat dukungan calon perseorangan adalah tahap yang sensitif karena menentukan nasib seorang calon perseorangan, apakah lolos atau gagal untuk maju ke pilkada. Tingkat kemungkinan malapraktik pada tahap ini bisa terjadi sebab berdasarkan pengalaman pada situasi normal saja dari sejumlah kasus pada pilkada serentak sebelumnya, verifikasi syarat dukungan pasangan perseorangan ini banyak menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, tingkat kemungkinan malapraktik pada verifikasi syarat dukungan calon perseorangan bisa menjadi kendala bagi penyelenggaraan apabila tidak dilakukan secara hati-hati. Problem lain yang bisa menimbulkan malapraktik pada Pilkada 2020 ialah pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. Persoalan ini menjadi salah satu isu krusial dalam sejarah pemilu di Indonesia karena basis data pemilih selalu berbeda dan tidak sama, sehingga sering menimbulkan perselisihan antara penyelenggara dengan peserta pemilu, termasuk pilkada. Salah satu tingkat kesulitan dalam pilkada mendatang ialah apabila COVID-19 tidak usai, bagaimana dengan pemilih yang merantau atau tinggal di luar wilayah provinsi dan atau kabupaten yang menyelenggarakan pilkada. Meskipun KPU dalam menyusun tahapannya bisa memberikan kelonggaran bahwa tahap pemutakhiran pemilih bisa dilakukan hingga 9 Desember 2020, langkah itu justru menunjukkan KPU tidak yakin akan data yang dimilikinya. Pola itu mungkin dilakukan mengingat pada tahapan Pilkada 2020 sebelumnya, KPU menetapkan agenda pemutakhiran pemilih dilakukan hingga 23 September 2020. Selain persoalan ketidakpastian data, tidak akuratnya data pemilih juga bisa berdampak pada tingkat partisipasi pada pilkada. Sebagai ilustrasi, kajian Moss Nur Hasim pada 2015 dan 2016 mengenai tingkat kehadiran pemilih pada pilkada menunjukkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada di Medan dan Batam karena pemilih yang merantau dan tingkat mobilitas pemilih yang tinggi. Akibatnya, selain tidak bisa dilakukan pemutakhiran sehingga data kurang update dan tidak sesuai dengan pemilu yang aktual, seringkali
penyelenggara juga kesulitan untuk mencari alamat pemilihnya. Situasi seperti itu lagi-lagi terjadi pada situasi normal. Lalu, dengan situasi COVID-19 saat ini, apakah pemutakhiran data pemilih dapat dilakukan secara optimal? Mengandalkan daftar pemilih khusus DPK dan daftar pemilih tambahan DPTB yang terus-menerus terjadi dan tidak ada perbaikan oleh penyelenggara, sebenarnya dapat disebut sebagai bagian dari malapraktik penyelenggaraan pemilu. Masalah DPTB yang terjadi pada pemilu 2019 lalu umumnya adalah pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di suatu tempat yang berbeda dengan tempat tinggalnya. Ternyata mengalami berbagai kesulitan akibat proses pengurusan yang rumit, di mana PSBB dengan pembatasan physical distancing atau social distancing, hal tersebut tentu harus diantisipasi oleh penyelenggara pilkada. Potensi malapraktik berikutnya adalah pada saat penghitungan suara, peserta pilkada 2020 baik calon dari partai maupun perseorangan harus memenuhi target untuk menyediakan saksi di setiap tempat pemungutan suara atau TPS. Psikologi memilih untuk menjaga jarak sosial dalam masa PSBB ini menjadi kendala bagi munculnya pengawasan yang sifatnya partisipatif. Selain itu, ada situasi sulit di tengah PSBB, bisa jadi calon juga kesulitan mencari saksi. Karena situasi yang sama juga bisa dialami oleh pengawas atau pemilih. Kampanye yang tidak mudah bagi calon. Dalam situasi yang abnormal seperti saat ini, unsur kampanye bagi calon atau peserta pilkada justru tidak mudah. Waktu yang sulit dan situasi yang tidak memungkinkan bagi calon untuk mengumpulkan massa pada kampanye dalam proses elektoral di Indonesia identik dengan pengumpulan massa. Dengan pengaturan kampanye tipe simbolik, di mana calon akan cenderung mengerahkan massa sementara ada kebijaksanaan PSBB yang salah satunya mengatur soal physical distancing atau social distancing. Tentu hal ini tidak mudah bagi calon. Apakah KPU bisa menabrak aturan PSBB apabila suatu daerah yang menyelenggarakan pilkada ternyata situasi pandemi belum usai? Tidak ada aturan yang menjelaskan hal ini. Dan Perpu nomor 2 tahun 2020 juga tidak menyinggungnya. Sementara dalam praktik pemilu dan atau pilkada, diskresi yang dilakukan oleh KPU akan memunculkan perdebatan karena KPU bisa dianggap melampaui batas kewenangannya dalam mengambil keputusan. Meskipun situasi pandemi COVID-19 bisa memicu situasi sulit bagi pengaturan pilkada 2020, namun pilkada di tengah pandemi ini juga bisa mendorong para calon kepala daerah untuk mengurangi kampanye simbolik dan mobilisasi massa. Penggunaan aplikasi teknologi di dunia maya akan menggantikan metode kuno kampanye tatap muka dengan kerumunan massa dalam jumlah besar. Calon kepala daerah harus mulai terbiasa dengan cara ini. Pandemi COVID-19 ini bisa dijadikan sebagai momentum kebangkitan kampanye narasi yang dipenuhi dengan ide dan gagasan yang didialogkan secara santai dan tenang. Para calon perlu mempersiapkan diri untuk melakukan inovasi kampanye digital. Orientasi calon yang masih terlalu meyakini kampanye dengan cara tradisional melalui pengumpulan massa perlu ditinggalkan. Demikian pula cara berpikir jalan pintas, karena proses elektoral di era reformasi seperti ini, baik pemilu maupun pilkada, masih kurang mengeksplorasi narasi calon sebagai kekuatan untuk menarik massa. Konsekuensinya, para calon harus menjual gagasan atau ide. Ada pertarungan ide-ide besar yang harus ditawarkan pada para pemilih. Tidak lagi kampanye model bantuan sosial atau bansos dengan bagi-bagi uang dan sembako yang hingga kini menimbulkan polemik. Apakah termasuk pelanggaran atau tidak bila bansos ditempeli dengan
atau model kegiatan seperti yang dilakukan calon Bupati Minahasa Utara, Cynthia G. yang membagikan bantuan masker, cairan pembersih tangan, stiker, dan uang Rp50.000 kepada warga di Desa Sapelu, Tim MB, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Masker dan cairan pembersih tangan adalah barang yang paling dicari warga semasa wabah COVID-19 ini. Pertanyaannya, apakah pengaturan terkait uang masa pemilu dengan cara membagikan masker, cairan pembersih tangan, stiker, dan uang akan dilarang oleh KPU, mengingat pasti akan berdampak pada perkumpulan orang? Selain itu, apakah mungkin KPU hanya membolehkan dialog politik sebagai satu-satunya kemungkinan calon untuk melakukan kampanye? Problem ini yang tidak diselesaikan oleh Perpu Nomor 2 Tahun 2020. Alih-alih bisa menjadi landasan bagi penyelenggara pilkada serentak untuk mengambil tindakan-tindakan dalam situasi darurat, Perpu ini masih jauh dapat dianggap sebagai dasar atau payung bagi KPU untuk mengambil tindakan dalam situasi yang sulit atau darurat. Dalam konteks pengaturan kampanye, KPU bisa saja mengalami dilema di tengah situasi PSBB. Hal ini karena adanya tradisi politik yang sudah terlanjur menjadi kebiasaan bahwa calon dalam proses elektoral tidak terlalu penting untuk menjual gagasan. Perilaku pemilih yang cenderung transaksional menyebabkan proses kampanye dalam pemilu dan pilkada lebih didominasi oleh kampanye model lama, mobilisasi massa dan sifatnya yang pragmatis. Kampanye model lama lebih mengedepankan politik transaksional di satu sisi dan politik imbalan di sisi yang lain. Cara transaksional dalam kampanye ini mulai mewabah sejak pemilu 2004 dan diteruskan hingga saat ini. Akibatnya, calon kepala daerah dihantui keraguan pemilihan kampanye. Apakah yang digital baik melalui media poster atau media lainnya seperti telekonferensi, e-Zoom dapat menggantikan pola hubungan kampanye NPWP Pilkada 2020 di tengah pandemi diharapkan dapat mengubah cara berkampanye yang tidak lain simbolik dan tradisional. Para kandidat dan tim pemenangan calon akan dipaksa lebih kreatif, menemukan inovasi baru dalam melakukan kampanye dialogis melalui perbincangan sosial dan lebih naratif dan edukatif. Antisipasi oleh penyelenggara Pilkada 2020 baik KPU maupun Bawaslu harus membuat sejumlah peta jalan atau roadmap untuk mengantisipasi berbagai tingkat kemungkinan malapraktik yang disebutkan di atas. Tujuannya jelas agar Pilkada 2020 tidak disebut sebagai pilkada yang paling buruk atau pilkada yang tidak berintegritas. Beberapa antisipasi perlu dilakukan oleh penyelenggara pilkada khususnya KPU dan Bawaslu. Pertanyaan KPU perlu membuat peraturan KPU PKPU yang menerjemahkan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 khususnya berkaitan dengan ukuran sebuah pilkada dapat ditunda atau tidak dilaksanakan meskipun bisa dianggap anomali. Tetapi ini menjadi salah satu antisipasi yang bisa dilakukan. Koordinasi antara KPU, Bawaslu, Komisi 2, dan Kementerian Dalam Negeri dalam menetapkan peta jalan antisipasi dapat meminimalisir kemungkinan yang tidak terduga sebagai dampak situasi pandemi COVID-19 dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.